24 September 2024 saya kembali membahas XAUSD. Seperti biasa, kita going to Saxo, ngomongin di daily untuk memperhatikan pembentukan yang terjadi di dalam dailynya. Sederhana, ya sederhana sekali di dalam dailynya going bullish. Dan ini sudah teman-teman tonton video kemarin, saya conviction bullish means masih akan tetap pergerakan gold itu terus melanjutkan penguatannya ya. Masih akan tetap melanjutkan penguatannya. Sampai kapan? Tentu sampai membentuk base atau sampai ada candlestick bearish momentum yang lumayan signifikan. Jadi penurunan yang besar. Selama nggak ada candlestick tersebut, maka still going up for XAUUSD. Kita ngomongin PDH PDL, ini sebelumnya PDH-nya di break, tentu previous daily high-nya kan ini 26347, saya bulatin jadi 2635 ya. Saya bulatin jadi 2635 lah ya, ini kan paling atas. Ada di 26 sebenarnya 263488, tapi saya buletin aja 2635 sebagai PDH. Untuk previous daily low-nya itu kita top di sini pas ada di 261398. Saya buletin 2614 ya teman-teman. Ini PDH PDL-nya 2635 2614 up and down-nya. Artinya apa? If 2635 breakout, what will happen teman-teman sekalian? Tentu gold akan terus menembus all time high-nya. Target saya paling jelek kalau misalnya gold itu nembus all time high-nya di hari ini ya, seandainya dia lanjut naik ke atas, itu minimal ke 2650. Ya, itu pandangan saya, minimal dia ke 2650. Dan tanpa ada gambaran atau pembentukan base baru, nggak akan pernah ada yang namanya sell condition, kecuali kita dapatnya volatility ya. Karena kalian nggak akan pernah ketemu zone-nya. Kecuali ya terserah kalian pakai teknik-teknik apapun, kalian mencari area atas. Kalau saya sendiri sih nggak perlu. Saya basically ngeliat dari market structure, if it's going up, it's going up. Nothing to think much about this. Now kita balik ke Wanda. Kita ngomongin di H4, kita beres-beresin, kita bersih-bersihin dulu. Ini semalam yang saya share ke teman-teman di Growcount untuk area-area trade-nya ya. Sebenarnya it's totally the same, saya hapus. Ini teman-teman bisa ngeliat di H4 ya, kalau misalnya saya hapus this one, ini dia berhasil break the close gap-nya. Maksudnya apa? Ini kalau saya ubah jadi garis, sebelumnya itu dia ketahan di sini terus teman-teman, 2629, selalu close di bawah 2629, 2630 lah. Always close below 2630. Up di sini naik sampai 2631, close-nya 2629. Ini naik sampai 2631, close-nya 2616. Ini naik sampai 2628, close-nya 2627. Ini naik sampai 2634.9, which is the highest levelnya, dia close-nya di 2628. Ini juga sama, close di 2628, ini juga sama 2625. Sedangkan ini sekarang jalan di 1121, ini H4 means dia akan close nanti jam 12 pas, sama kayak close H1-nya. Dan nampaknya ini akan break di atas dari 2629 tadi. Teman-teman bisa perhatikan, dia akan break di atas 2629. So it's bigger potential bagi gold untuk menembus all time high-nya. Ya. Bigger potential bagi gold untuk menembus all time high-nya. Kecuali it's totally the same sama seperti kemarin. Ini Senin pagi break, ya dia break. Sebelumnya kan paling tinggi hanya sampai di 2624 ya. Hanya paling tinggi sampai di 2624. Teman-teman lihat dia break sampai ke 2629. Namun next candle-nya dia hajar drop. Pas banget nih. Ini jam 8, ini jam 12. Sekarang ini jam 8, nanti jam 12-nya let's see apakah ketika London session dia akan hajar drop ke bawah. Tetapi jika nanti next-nya masih still going up, maka terus akan menembus all time high dan in my honest opinion menuju ke 2650-an. Now kita ngomongin di H1 untuk area trade-nya. Nah, sekarang ini kan yang paling teman-teman tunggu ya. Kemarin malam saya share di Growcount untuk trade plan over trade itu 2632, 2635 sebagai area sell profit. Lalu saya istirahat, ternyata pagi tadi banyak yang laporan profit juga sama saya karena mereka buy di 2626, 2624, means area yang sama seperti yang saya sampaikan juga di trade plan over trade. Dan sekarang saya akan analisis ulang. Ini saya hapus-hapusin dulu biar teman-teman nggak pusing. Nah, kita akan ngomongin setiap area yang ada. Kita ngomongin the highest levelnya dulu deh. Highest levelnya kan ada di sini. Yang tercapainya pada hari ini sama kalau yang kemarin adalah this one. Ya, ini adalah dua highest level aja, yang paling tinggi. Nggak ada lagi area lain, hanya area ini aja yang paling tinggi mereka bisa capai. Oke, ini area berapa? Kalau misalnya kita tarik by this level, saya kotakin, lalu saya pakai price. Ini di bawahnya ada di 2634750, harga sekarang 2634860 ya. Dengan area atasnya ada di 2635944. Tadi highest-nya di 2636 sebenarnya, ya. Teman-teman bisa ngeliatin 2636, saya naikin dikit aja deh, biar ini. Nah, biar kesannya pas di 2636 ya. Jadi teman-teman bisa ngeliat ini adalah the highest levelnya. Artinya apa? Kan ini tadi dia LQ grab sama seperti kemarin di sini.
LQ, dia naik, volatility, tails, dia drop, naik lagi, volatility, tails, dia drop. Artinya ini akan dimakan nggak? Akan dimakan 2636-nya. Selama dia nggak break di 2636, it's going down lagi. Akan kembali drop ke bawah. Kalau misalnya kita ngomongin basically dari pergerakan yang ada, ini saya hapus dulu 2612, 2613 biar nggak ganggu. Ini adalah trennya kan? Seperti ini bentuk trennya kan? Nah, ini kalau saya tarik sampai paling atasnya berarti kan begini. Maka target kita akan baru makan itu di sekitaran ini kan? 2650 nih, 2649, 2650. Jadi masih jauh teman-teman. Seandainya nanti dia akan up and up and up. Ini 2649. Nah, 2650. Sorry, ini saya turunin. Nah, ini saya naikin gini. Nah, kalau kita ngomongin basically secara trend line atau paling dekatnya 2645 inilah di sini. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Oke. Untuk sell, jadi kalau ditanya ada sell nggak? Sebenarnya nggak ada. Saya nggak akan pernah ngasih sell. MapKing kemarin pun saya nggak ngasih sell sama sekali di dalam tulisan MapKing ya. Walaupun ada trade sell-nya ya, ada trade sell-nya di siang hari. Tetapi kenapa saya nggak ngasih? Karena memang nggak ada potensial kalau misalnya kita mau makan sell. Now we talk about the buying position. Di mana buy position yang bisa kita manfaatkan? Tentu banyak ya, teman-teman sekalian bisa ngeliat di sini. Pertama on this one dan this one. Ini adalah buying position pertama, sama ya, nggak ada bedanya. Ini adalah buying position yang kemarin juga saya sampaikan di berapa 26, 24, 26, 26. Ya, 26, 24, 26, 26. It's totally the same, nggak berubah. Bahkan semalam pun ketika saya share di trade plan OT, overtrade, itu 26, 26, 26, 24 ini adalah area buy-nya. Ya, nggak ada perubahan sama sekali untuk area buy. Kenapa ya? Karena this is the only level yang mempertahankan pergerakan dari si XAUUSD-nya. Oke, jadi kemarin sih dia break ya. Di sini kan dia drop signifikan lalu dia breakout, tapi di sini dia ketahan which is di 2626 2624. Ya, ini patokannya sebenarnya adalah dari resisten ini kemarin itu. Resisten yang berhasil di breakout. Nah, sekarang ini menjadi another base yang akan saya perhatikan dan teman-teman juga bisa jadikan patokan kalau misalnya harus buy. Yang kedua di mana itu kalau misalnya kita ngomongin buy only for scalping, kita hanya bisa ngeliat dari M5. Lalu teman-teman bisa ngeliat ada signifikannya di sini, sih drop ketahan. Ini nggak bisa drop lebih bawah daripada ini, sih. Jadi ini adalah patokan yang paling atasnya sebelum nanti dia masuk di this level. Ini sebenarnya agak dekat ya, 2627 ini sebenarnya. Ini nggak gitu jauh sama 2626, jadi saya nggak perlu patokin. Saya patokin yang paling dekatnya aja di sini. Ini di berapa? Kalau misalnya teman-teman perhatikan catatan harga, ini 2632.794 sampai ke 2631.6 atau 2631.5 lah. Jadi setelah saya buletin ke atas 2633, buletin ke bawah jadi 2631. Ya, itu yang paling dekat. Paling dekat kalau misalnya harus buy, dan it is only for buying scalping ya, hanya sebatas buy scalping. Jadi kalau teman-teman tinggal atur ya, selama dia nggak breakout on this level, kan ini ketahan up, ketahan drop, di sini juga dia nahan lagi, walaupun dropnya signifikan, mampu untuk dibalas untuk melanjutkan penguatannya lagi. Means it's also a good things untuk entry. Dan sell nggak ada, tentu sellnya nggak ada. Buy continuation, misalnya dia break 2636, apakah bisa buy continuation, King? Jawabannya bisa. Cuman menurut saya, untuk bisa mau buy continuation, lebih better kita nanti di US session. Atau kalau misalnya nanti di London session, dia ada pergerakan yang lumayan signifikan. Itu sudah ya. Jadi teman-teman lihat beberapa level yang ada, 2632, 2631 untuk buy high risk saya di 2626, 2624. Low risk-nya sama. Kemarin kan low risk-nya saya agak di bawah ya, di 2580-an. Tapi untuk sekarang saya akan ganti low risk yang akan saya patok adalah di 2606. Selain itu, ini kan tadi teman-teman ada ngeliat ya, penulisan yang saya tulis di sini 2616 sampai ke 2614. Ini juga salah satu area yang oke kalau misalnya kita harus entry buy. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya sell di mana, tentu pilihan saya adalah di 2650-an, jauh, totally far away. 2636, 2634 ini bisa sell, King? Jawabannya belum. Sama sekali nggak akan bisa kecuali nanti ada candlestick. Kita tuh berharap yang kayak gini-gini, teman-teman. Candlestick atas, ketahan drop. Ketika dia dropnya signifikan, dia tuh sudah makan liquidity dari buyer sebelumnya. Jadi dia makan semua demand yang ada. Dia makan semua orderan dari para buyer. Itu jauh lebih bagus karena kita bisa ngikutin lagi. But if there's none, kalau misalnya nggak ada sama sekali penguatan seperti itu, it's only going up. Trust me, it's only going up. Yap. Dimana buy scalping, menurut saya kalau misalnya buy scalping, teman-teman patok 2632, 2631, zone 10 pips, bolak-balik,
Ya, tadi kalian tahu patokannya apa dari M5, dia nggak breakout di that level, teman-teman bisa manfaatkan dia untuk rebound. Dan untuk buy high risk 26, 26, 26, 24, dan low risknya saya akan patok tetap di 2587-an ini. Kalau misalnya kemarin saya share di MapKing itu area medium risk mana September. Medium risknya saya itu ada di 2590, 2587. It's totally the same lah. 2597, 2587. Area medium risknya saya. Ya, itu adalah salah satu area yang saya tunggu-tunggu. Kalau misalnya saya harus makan buy kembali. Menurut saya pergerakan market ini nanti akan jauh lebih agak-agak ya. Itu ketika masuk jam 12. Ketika closing candlestick H4 jam 12 sampai 12.15, nanti 12.30 sampai ke jam 1. Itu baru akan ada perubahan yang signifikan nih di dalam market. Sama seperti kejadian di sini. Jadi ini 10, 11, 12. Ini ada gerak atas bawah, baru jam 1 dia bergerak lumayan signifikan. Jam 1 hajar, jam 2 hajar. Ya. Jadi menurut saya sekarang teman-teman bisa sesuaikan lagi trade-nya, fokus only for buying, tentu hanya untuk nge-buy, nggak ada cerita untuk nge-sell, kecuali memang nanti ada momentum nge-sell. Misalnya kayak kemarin, drop signifikan kita nge-sell, dia ketahan lama di base-nya kita di supply zone-nya kita nge-sell, dan lain sebagainya. Tapi more or less fokus on buying, buy for continuation, dan sell only for scalping. Nggak bisa sell-nya di hold lama, kalaupun bisa hold lama, ya itu karena kalian barengan aja. Misalnya kalian sell tiba-tiba di sini ya, terus emang kebetulan momentumnya jadi drop signifikan seperti ini. Nah itu kalian bisa hold lama set buy plus. Tapi kalau nggak ada, nggak bisa. Only for scalping. Sebab the interesting adalah kita trader bodong dan trader realnya hanya mau nge-buy. Begitu. Menurut saya itu udah cukup. Semoga membantu teman-teman bisa sesuaikan dengan metode trade yang kalian jalankan. Yang di grow count, nothing to be worried about. Karena saya pasti akan selalu share MapKing ini sebagai patokan kita dalam entry. Dan sampai berjumpa, semoga membantu.